Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ibu Zulia Erda, STPM SI, selaku dosen pengajar mata kuliah Gizi dan Diet, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Bella Rahayu Pramesti dengan NIM PO 722012111747 dari kelas 2B Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai kebutuhan gizi untuk anak usia sekolah dan remaja. Baiklah, adapun submateri yang akan saya bahas pada pertemuan ini adalah yang pertama, tujuan pemberian gizi untuk anak usia sekolah dan remaja. Yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keadaan gizi usia sekolah dan remaja. Dan yang ketiga adalah kebutuhan energi dan zat nutrisi usia sekolah dan remaja. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tujuan pemberian gizi untuk anak usia sekolah dan remaja. Tujuan pemberian gizi pada anak usia sekolah. Adapun definisi dari anak usia sekolah adalah anak yang berada pada usia sekolah, yaitu antara 6 sampai 12 tahun. Pada usia ini, anak mempunyai banyak sekali aktivitas di luar rumah, sehingga kadang saja bisa melupakan waktu untuk makan. Selain itu, anak juga sudah mulai aktif untuk memilih makanan yang ia sukai atau ia gemari, sehingga dapat mempengaruhi kebiasaan makan mereka dan akhirnya dapat mempengaruhi status gizi dari mereka sendiri, menurut Muhji tahun 1992. Untuk poin yang kedua, yaitu tujuan dari pemberian gizi. Adapun tujuan pemberian gizi pada anak usia sekolah adalah karena pada aktivitas fisik seperti bermain, berolahraga, atau membantu orang tua di tempat kerja terus meningkat pada usia ini. Agar tumbuh kembang dapat bekerja secara optimal, diperlukan juga asupan gizi yang baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Karena banyak sekali pengaruh kontekstual memiliki dampak yang signifikan pada perilaku makan pada usia ini atau usia anak sekolah. Nutrisi ini biasanya tidak sempurna, menurut Nuryanto et al. 2014. Anak usia sekolah dasar merupakan sasaran yang tepat untuk memperbaiki gizi atau perbaikan gizi. Hal ini dikarenakan fungsi organ otak pada masa anak-anak mulai terbentuk, sehingga dengan cepat mengalami perkembangan, sehingga agar tidak terjadi penyimpangan pada masa tumbuh kembang anak, maka sangat dibutuhkan gizi yang cukup pada proses perkembangan anak di usia dini, menurut Rahmiwati et al. 2018. Yang kedua, tujuan pemberian gizi pada remaja. Adapun definisinya yaitu remaja merupakan usia peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada usia remaja ini banyak perubahan yang terjadi, sehingga akan mempengaruhi komposisi tubuh. Perubahan ini akan terus berlangsung sangat cepat, baik pertumbuhan tinggi maupun pada berat badannya. Remaja sering merasa lapar, dan sering juga tidak memikirkan jenis makanan yang harus mereka konsumsi dan mereka makan, dan mereka lebih memilih untuk makan dengan tiada aturan asal mereka menyukainya. Adapun kriteria usia remaja awal pada perempuan yaitu antara 13 sampai 15 tahun. Sedangkan pada laki-laki usia remaja itu termasuk dari umur 15 sampai 17 tahun menurut Tholib tahun 2010. Pada masa remaja banyak sekali aktivitas yang dapat dilakukan dalam usaha pengembangan diri dan kepribadian. Mengutip dari IDAI, pemberian nutrisi dari sumber makanan serta gizi pada masa remaja memiliki tujuan yaitu yang pertama adalah memberikan cukup cadangan gizi dalam tubuh agar tidak mudah sakit, kemudian mencegah serangan berbagai penyakit yang bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti kardiovaskular, diabetes, osteoporosis, serta kanker dan lain-lainnya. Terus yang terakhir adalah dapat mendorong anak agar mau menerapkan kebiasaan makan dan gaya hidup sehat.
Untuk materi yang kedua mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keadaan gizi usia anak sekolah dan remaja. Adapun faktor internalnya yang pertama adalah usia. Usia akan mempengaruhi kemampuan atau pengalaman yang dimiliki oleh orang tua dalam pemberian nutrisi pada anaknya dalam usia sekolah maupun remaja. Yang kedua adalah kondisi fisik. Seseorang yang sedang sakit atau dalam masa penyembuhan, baik pada anak usia sekolah maupun remaja, semua memerlukan pangan khusus karena alasan status kesehatan. Dan yang ketiga adalah infeksi. Infeksi dan demam dapat menyebabkan menurunnya tingkat nafsu makan atau bahkan menimbulkan kesulitan dalam menelan dan mencerna makanan. Sehingga hal ini dapat mempengaruhi keadaan atau masalah-masalah gizi pada anak usia sekolah maupun remaja. Ada pula faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar. Yang pertama adalah pendapatan. Masalah gizi karena kemiskinan adalah indikatornya. Contohnya taraf ekonomi, keluarga yang hubungannya dengan daya beli keluarga tersebut. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Gizi merupakan suatu proses merubah pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua atau masyarakat tentang status gizi yang baik dan benar. Yang ketiga adalah pekerjaan. Pekerjaan adalah sesuatu yang harus dilakukan, terutama untuk menunjang kehidupan keluarganya. Terutama dalam hal ini adalah pemberian gizi pada anak usia sekolah dan juga remaja. Dan yang keempat adalah budaya. Budaya merupakan ciri khas dan ini akan mempengaruhi tingkah laku dan kebiasaan pada anak atau remaja tersebut. Dan yang terakhir adalah materi ketiga, tentang kebutuhan energi dan zat nutrisi untuk anak usia sekolah dan juga remaja. Kebutuhan energi yang dapat dipenuhi oleh anak usia sekolah maupun remaja yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi hampir semua penduduk di dunia, khususnya bagi penduduk negara yang sedang berkembang. Karbohidrat berfungsi untuk mencegah timbulnya pemecahan protein tubuh yang berlebih, mencegah kehilangan mineral, dan berguna untuk membantu metabolisme lemak serta protein. Karbohidrat ini banyak terdapat dalam bahan-bahan pangan nabati, misalnya pada beras, jagung, gandum, kentang, ketela, ubi jalar, maupun talas. Karbohidrat yang terdapat dalam bahan pangan hewani pada umumnya ini disimpan dalam bentuk glikogen yang banyak terdapat dalam hati. Kemudian yang kedua adalah protein. Pada anak, fungsi terpenting dari protein ini adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan. Bila kekurangan protein dapat berakibat pertumbuhan yang lambat dan tidak dapat mencapai kesehatan dan pertumbuhan yang normal. Kecukupan protein juga esensial untuk membangun antibodi sebagai pelindung dari penyakit atau infeksi. Untuk pertumbuhan yang optimal, diperlukan juga masukan protein dengan jumlah yang cukup. Konsumsi protein melebihi kebutuhan yang dianjurkan akan memberikan dampak yang kurang baik juga karena akan menyebabkan dehidrasi dan suhu badan sering naik atau dapat mengalami masalah-masalah kesehatan lainnya. Dan yang ketiga adalah lemak. Lemak berperan sebagai sumber cadangan energi. Sumber asam lemak esensial pelarut vitamin A, D, E, dan K. Memberikan cita rasa pada makanan serta dapat mengatur suhu tubuh. Setiap makanan yang mengandung lemak meskipun dalam jumlah yang relatif kecil, misalnya minyak goreng, kacang-kacangan, dan makanan hewani merupakan sumber lemak utama dalam hidangan. Berikut merupakan tabel kebutuhan gizi pada anak usia sekolah dan juga remaja. Untuk anak usia sekolah dalam golongan umur 7-9 tahun dengan berat 25 kg, tinggi rentang 120 cm. Membutuhkan energi sebanyak 1.800 kilokalori dengan protein sebanyak 45 gram. Adapun usia rentang 10-12 tahun untuk jenis kelamin laki-laki dengan berat 35 kg
dengan tinggi 138 cm membutuhkan energi 2050 kilokalori dan protein sebanyak 50 gram. Untuk anak usia 10 sampai 12 tahun, jenis kelamin perempuan dengan berat 35 kg, sedangkan tinggi 145 cm, energi yang dibutuhkan sebanyak 2050 kilokalori dan protein sebanyak 50 gram. Namun pada usia remaja, angka kecukupan gizi pada remaja untuk jenis kelamin laki-laki rentang umur 10-12 tahun dengan berat badan 35 kg, tinggi badan 138 cm, energi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 2050 kilokalori dan protein sebanyak 50 gram. Kemudian rentang umur 13-15 tahun dengan berat badan 46 kg, tinggi badan 150 cm, membutuhkan energi sebanyak 2400 kilokalori. Sedangkan protein yang dibutuhkan adalah 60 gram. Dan untuk remaja laki-laki dengan rentang umur 16-18 tahun dengan berat badan 55 kg, tinggi badan 160 cm, membutuhkan 2600 kilokalori energi dan protein sebanyak 65 gram. Dan untuk wanita rentang umur 10-12 tahun dengan berat badan 37 kg, tinggi badan yaitu 145 cm, membutuhkan energi sebanyak 2050 kilokalori. Sedangkan proteinnya adalah 50 gram. Untuk rentang umur 13-15 tahun dengan berat badan 48 kg dan tinggi badan 153 cm, membutuhkan energi sebanyak 2350 kilokalori. Sedangkan proteinnya yaitu 57 gram. Adapun wanita dengan rentang umur 16-18 tahun dengan berat badan 50 kg dan tinggi badan 154 cm akan membutuhkan 2200 kilokalori energi dan proteinnya yaitu 50 gram. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bahan materi yang saya berikan kepada teman-teman dan ibu dapat memberikan pengetahuan tambahan dan dapat diambil nilai positifnya. Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.